Kasus dugaan penganiayaan santri di Pondok Pesantren Markas Syariah milik Habib Rizik Syihab di Megamendung, Bogor, masih dalam penyelidikan oleh polisi. Komisi 8 DPR juga memantau perkembangan kasus ini dan berharap kejadian ini tidak terjadi lagi. Terduga pelaku penganiayaan, N, melakukan penganiayaan karena kesal karena korban M diduga mencuri celana dalam milik N. Pihak Ponpes menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut untuk diproses hukum oleh penegak hukum. Namun, pihak keluarga korban tidak hadir dalam mediasi tanpa adanya alasan yang jelas setelah adanya kesepakatan waktu bersama. Ketua Komisi 8 DPR, Asyabul Kahfi, sangat prihatin dan menyesalkan kejadian dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang santri di Pondok Pesantren Markas Syariah. Sebagai Ketua Komisi 8 DPR RI, saya sangat prihatin dan menyesalkan kejadian dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang santri di Pondok Pesantren Markas Syariah. Kasus ini menyentuh hati kita semua, terutama karena lingkungan pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman dan kondusif untuk pendidikan agama dan pembinaan moral generasi muda, ya katanya. Asyabul juga mengapresiasi langkah Ponpes yang menyerahkan sepenuhnya dugaan kasus ini ke kepolisian. Dia berharap kasus ini segera terungkap. Saya mendukung langkah pihak pesantren yang telah menyerahkan proses hukum kepada pihak berwenang serta menjatuhkan sanksi tegas kepada terduga pelaku. Hal itu menunjukkan komitmen pesantren dalam menjaga integritas lembaga pendidikan dan menegakkan disiplin, ya katanya. Pihak Ponpes pun sudah menjatuhkan sanksi terkait kasus penganiayaan ini. Mereka menyesalkan peristiwa penganiayaan tersebut. Pihak pondok pesantren menyesalkan terjadinya kejadian tersebut dan atas perbuatan pelaku N, kata Aziz Yanuar. Pihak pondok telah melakukan mekanisme sanksi sesuai kewenangan pondok dengan sanksi tertinggi memecat atau mengeluarkan N dari proses pendidikan pondok, ya lanjutnya. Namun, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah pihak Ponpes telah melakukan upaya maksimal untuk mencegah kejadian serupa? Bagaimana dengan sistem pengawasan di lembaga pendidikan keagamaan seperti Ponpes Markas Syariah? Apakah pihak keluarga korban akan memperoleh keadilan dalam kasus ini? Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita dapat mencegah kejadian serupa di masa depan. Apakah kita perlu melakukan reformasi pada sistem pendidikan keagamaan di Indonesia? Bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap perlindungan anak dan pengawasan di lembaga pendidikan keagamaan? Kita tunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus ini dan berharap keadilan dapat ditegakkan.